Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Arham, guru di UPTD SMP Negeri 4 Budong-Budong yang saat ini juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar NPM 2290184954006 bidang studi IPS. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi perubahan akibat interaksi antar ruang di kelas 7 UPTD SMP Negeri 4 Budong-Budong. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar pada hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik. Yang pakai topi silakan buka dulu topinya. Terus. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, agar pembelajaran kita lebih bermakna dan diberkahi oleh Allah, lebih baik kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Mulai pelajaran apa ini kita berdoa dan keyakinan agar doa baik. Doa selesai. Kita kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cek dulu kehadirannya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Lengkap ya? Lengkap, ada 11 orang. Alhamdulillah. Jadi semua hadir ya? Jadi saya juga berterima kasih kepada kalian karena kalian telah hadir pada hari ini untuk mengikuti pelajaran apa saja termasuk IPS. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya ingin cek dulu konsentrasinya. Dan saya ingin cek apakah semua sehat hari ini. Tidak ada sakit-sakit kepalanya? Ada? Semua sehat ya? Oke, saya ingin cek konsentrasinya juga dengan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Tapi kata bundarnya itu diganti dengan deheman seperti ehem ya. Topi saya seperti itu. Oke. Jadi kita mulai ya. Sama-sama. 1 2 3. Saya ingin bertanya dulu, apakah keadaan Rawa Indah atau Desa Bojo tempat kita sekarang ini, apakah kondisinya memang sudah seperti ini sebelumnya? Tidak, Pak. Tidak. Jadi dulunya ini apa dulunya ini? Hutan, Pak. Hutan lebat ya? Sekarang hari ini menjadi apa? Ya, perkebunan sawit dan perkampungan. Betul. Ya, itu betul. Jadi dari hutan menjadi perkampungan dan perkebunan sawit itu apa yang terjadi? Perubahan. Nah, jadi Rawa Indah yang dulunya adalah atau Desa Bojo ya, yang dulunya adalah hutan, kini berubah menjadi perkampungan atau perkebunan. Itu adalah perubahan. Ya, itu adalah perubahan. Perubahan itu terjadi akibat interaksi antar ruang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Karena datanya orang di sini, maka berubahlah kondisinya dari hutan menjadi
Contohnya kalian kan adalah orang tua kan adalah para transmigran atau para pendatangnya yang bertransmigrasi dari daerah asal ke daerah Mamuju Tengah ini. Akhirnya terjadilah perubahan dalam ruang ini. Saya ingin memberikan satu motivasi. Motivasi kita hari ini bunyinya seperti ini. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi masa depan yang indah adalah milik mereka yang betul-betul mempersiapkannya dengan baik hari ini. Ini sama dengan ungkapan bahwa apa yang kau tanam hari ini adalah apa yang kau akan panen di suatu hari nanti. Ya, jadi persiapkanlah yang terbaik untuk mendapatkan masa depan yang cerah juga di masa depan. Kalau ingin sukses, belajarlah dengan baik. Kalau ingin menjadi orang yang besar, belajarlah dengan baik mulai hari ini. Mumpung kalian masih menjadi pelajar atau siswa atau peserta didik. Ya. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Hari ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penyebab perubahan akibat interaksi antar ruang dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak perubahan akibat interaksi antar ruang dengan tepat. Jadi kita perlu untuk mempelajari untuk mendapatkan pelajaran dari kompetensi yang Bapak tampilkan. Tujuannya untuk agar kalian lebih bisa mempersiapkan dan bisa menganalisis dampak-dampak atau penyebab perubahan interaksi antar ruang. Bapak menggunakan 3 penilaian pada hari ini seperti biasa ya. Yang pertama pengetahuan, penilaian sikap, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Pada hari ini kita akan belajar menggunakan model PBL seperti biasa atau problem based learning. Dan langkah-langkahnya adalah yang pertama merumuskan pertanyaan, kemudian pertanyaan itu akan kita diskusikan secara kelompok untuk mendapatkan solusi atau jawabannya. Setelah itu kita akan presentasi dan terakhir akan evaluasi atau mengerjakan soal. Namun sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita pada hari ini, kita adakan dulu pretest. Jadi pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Bapak sudah punya soal pretest, kalian kerjakan dengan waktu yang Bapak tentukan. Ini adalah pertanyaan tentang materi kita hari ini. Baiklah, kita masuk ke kegiatan inti kita pada hari ini, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang perubahan interaksi antar ruang seperti yang telah kita ketahui bersama. Selanjutnya adalah Bapak akan menampilkan gambar dan juga video. Dari gambar dan video nanti itu kalian akan membuat pertanyaan, ya. Dan pertanyaan itulah yang akan kita diskusikan pada hari ini di dalam kelompoknya. Ini gambar yang pertama. Jadi ada foto sebelum dan foto setelah. Yang pertama di tahun 2000, kemudian berubah saat ini. Nah,
sekarang ya. Apa yang kalian lihat dari situ? Itu Perubahan perubahan sungai. Ya, terjadi perubahannya. Betul. Ya. Jadi di situ sebelah sana belum ada bangunan banyak, pasti lahan-lahan biasa. Kemudian berubah sekarang. Jadi lebih mewah ya, Pak. jadi lebih besar. Selanjutnya gambar ini. Orang sawah. Oke, apa yang terjadi kira-kira di sini? Perubahan Pak. Ya, perubahan apa ini? Kota Pak. Perubahan sawah menjadi kota, Pak. Sawah menjadi Kota. kota, Pabrik. bukan kayak pabrik. Pabrik. Oke. Nah, selanjutnya ini apa ini? Sawah Pak. Sawah Pak. Ya, kalau ini bukan dari sawah menjadi apa, tapi ini adalah pekerjaan. Ini tidak pekerjaan. Orang yang awalnya bertani, tapi setelah terjadi perubahan mereka menjadi pekerja di industri. Betul kan? Ya. Itu. Jadi menjelaskan perubahan pekerjaan. Betul? Betul Pak. Gambar selanjutnya. Kenapa bisa dia berubah menjadi ada kereta apinya, Pak? Ya. Ini adalah gambar selanjutnya, ini gambar transportasi yang sudah sangat maju. Ya. Ya. Silakan memang kalian. Jadi silakan kalian persiapkan dengan pertanyaannya. Tapi sebelum itu saya juga akan membuka video. Pasti sudah ada ya pertanyaan yang terbersit di hatinya ya. Pasti sudah ada yang ditanyakan ya. Nah, ini lagi terakhir. Ini perubahan apa? Perubahan bajunya, Pak. Toko. Ya, perubahan Gaya. mode ya. Pak. Gaya berpakaian. Ini pada zaman dahulu. Nah, ini sekarang sudah banyak seperti ini. Bahkan mungkin kalian juga sudah menirunya. Ya, sudah meninggalkan cara berpakaian yang lama menjadi yang baru seperti sekarang ini sudah banyak perubahan fashion ya. Fashion. Nah, kita akan menyaksikan satu video. Ya, dari sini saya klik ini, lalu akan terhubung ke link video yang Bapak siapkan. Silakan perhatikan videonya. Dulu saja. Silakan perhatikan ada sawah. Sawah berarti yang sama perubahan ya? Itu kan awalnya sawah semua. Jadi terjadi perubahan. Kok kuat kayak itu? Ini perubahan ya?
lahan-lahan dan diubah menjadi perumahan. Ada sawah berdampingan sama perumahan. Dari gambar dan video yang telah kalian amati, adakah yang ingin kalian tanyakan? Ya, balik. Apa dampak jika daerah ya, apa dampak jika daerah terus berkembang ya menjadi pusat pertumbuhan? Oke, pertanyaan bang, silakan untuk pertanyaan pertama. Jadi hari ini kita akan mau jawab pertanyaan, mendiskusikan pertanyaan. Tapi pertanyaannya dibatasi ya, mungkin 3 pertanyaan saja. Yang pertanyaan tadi pertama, apa yang terjadi jika daerah terus berkembang ya? Saya perbaiki pertanyaannya ya. Selanjutnya siapa yang bertanya lagi? Ya, saya mau lagi dulu. Ya, Zulkifli. Apa? Apa yang menyebabkan? Ya, pertanyaannya apa yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan? Bagus sekali pertanyaan Zulkifli. Apa yang menyebabkan perubahan? Ya, ini tadi yang gambar kedua ya, yang dari lahan itu menjadi pabrik. Ya, kira dan dari video juga yang katakan amati. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Sampai ingin bertanya lagi? Ya, silakan Sandra. Apa dampak perubahan penggunaan lahan? Apa dampak perubahan penggunaan lahan? Oke, bagus sekali pertanyaan besar. Kalau tadi Kifli bertanya tentang penyebabnya, sekarang bisa bertanya tentang dampaknya. Perhatian. Siap. Jadi ketiga pertanyaan ini yang akan menjadi topik diskusi kita pada hari ini. Ini yang akan kalian analisis, akan kalian jawab melalui kelompok, akan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Jadi Bapak telah membagi kelompok. Kelompok ini saya bagi secara heterogen. Kelompok 1, Amel, Mirsanda, Dimas, Alif, Firdaus, dan Ahmad Fadli. Kelompok 2, Nadia, Widya, Zulkifli, Irhamdani, dan Reski. Kelompok terakhir, Yulan, Dinda, Putra, Binar, dan Arul. Perhatian. Siap. Setelah saya bagi kelompok, saatnya kalian duduk dengan teman kelompok kalian. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 di sana. Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2. Kelompok 3 dan mana suaranya? Semua kelompok mana suaranya? Tepuk tangan dong. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 LKPD ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari 3 pertanyaan ini kalian pindahkan ke LKPD-nya di kolom pertanyaan itu ya. Sesuai dengan petunjuk di LKPD, pindahkan pertanyaan ini di dalam LKPD-nya. Setelah itu kalian mencari jawabannya sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Oke, baik.
selanjutnya Bapak akan membagikan bahan ajar ya. Dari bahan ajar ini kalian bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah kalian tuliskan tadi. Juga dari buku paket.
Ya perhatian. Waktu diskusi telah selesai, jadi saatnya kita mempresentasikan hasil pekerjaannya kalian, hasil karyanya kalian atas permasalahan yang ada tadi. Oke, tepuk tangan jangan kira Dan untuk yang pertama, kita sambut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudari Lisa. Nomor 1, apa yang terjadi jika daerah terus berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan? Pengusahaan aktivitas penduduk akan membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Nomor 2, apa yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan? Aktivitas penduduk yang terus meningkat memerlukan lahan untuk menampung aktivitas itu. Semakin banyak penduduk yang datang ke suatu kota disertai dengan kebutuhan tempat tinggal, lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan permukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Juga memerlukan lahan untuk menampung aktivitas sehingga terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Nomor 3, apa dampak perubahan penggunaan lahan? Dampaknya akan semakin berkurang lahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami yang akan dibacakan oleh Lydia. Apa yang terjadi jika daerah terus berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan? Jika daerah berkembang, maka daerah akan semakin maju dari subur. Apa yang menyebabkan pertumbuhan penggunaan lahan? Lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan permukiman industri.
perdagangan jasa dan lainnya juga memerlukan lahan untuk menampung aktivitas dari perubahan penggunaan lahan dan pertanian ke non-pertanian. Apa dampak perubahan penggunaan lahan? Aktivitas penduduk yang terus meningkat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami akan dibacakan oleh Wulan. Satu, apa yang terjadi jika daerah harus berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan, pergerakan orang, barang, dan juga pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Nomor 2, apa yang menyebabkan perubahan penggunaan bahan akibat interaksi antar ruang akan terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, permukiman lahan dari industri, perdagangan, jasa dan lainnya. Nomor 3, apa dampak perubahan penggunaan lahan? Interaksi spasial umumnya terjadi karena kepentingan ekonomi khususnya terkait pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian semua telah mempresentasikan hasil pekerjaannya, hasil diskusinya, tepuk tangan yang orang untuk kita. Sekali lagi. Jadi diskusi kita dalam pemecahan masalah pada ini, ya saya pikir hasilnya kalian itu sudah bagus-bagus semua. Ya, sudah sesuai dengan rumusan masalah yang telah kalian buat, sudah sesuai dan jawabannya kena semua ya. Itulah yang diharapkan. Bagaimana kalian bisa berpikir secara kritis, berpikir secara ilmiah dalam diskusi yang telah kalian lakukan bersama teman-teman dalam satu kelompoknya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas materi kita hari ini? Oke, silakan Nisa. Perubahan interaksi antar ruang memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif misalnya adalah berkurangnya lahan akibat diubah menjadi area perumahan atau pabrik. Dampak positifnya misalnya adalah terjadinya kemajuan seperti dalam bidang teknologi dan berbagai hal lainnya. Oke, kesimpulan saya dapat dari tulisan atau tulisannya. Jadi kesimpulannya, perubahan interaksi antar ruang terjadi karena pergerakan yang disebabkan oleh interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Nah, selanjutnya berbagai perubahan interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencarian, berkembangnya sarana dan prasarana, perubahan sosial dan budaya. Kemudian selanjutnya, perubahan akibat interaksi antar ruang itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya ya, seperti yang kita lihat, kota-kota semakin berkembang, semakin maju, teknologi semakin maju, perekonomian juga semakin maju. Cuma dampak negatifnya juga ada, seperti yang tadi dibahas di kelompok 1 ya. Dampak negatifnya dia, misal lahan semakin berkurang. Coba bagaimana kalau lahan pertanian itu menjadi lahan pertambangan, lahan perumahan. Yang awalnya jadi sawah, penghasil padi, berubah menjadi perumahan. Berkurang kan lahannya seperti itu ya. Sulit. Dan oke, sekarang Bapak minta kalian kembali ke posisi awal kalian karena kita akan melakukan evaluasi.
bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah kalau kalian senang atau bahagia atas proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, terima kasih ya. Saya mengucapkan terima kasih. Oke, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi baru, yaitu materi tentang interaksi sosial. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, ada baiknya agar pembelajaran kita menjadi ibadah di mata Allah, kita tutup dengan doa bersama. Silakan tuan kelas pimpin doa. Amin.